Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصل إلى يا الله شيخ القادر جلنا شجر ربنا شنا الشهيد أحمد هاشمي. وصل إلى يا الله اسكندر. أبانا ومدن جن وشيخنا وللجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيخا لله لنا وبالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan untuk ngaji rutin kitab Mukhtarul Hadis. Ini pembahasan tentang apa ini? Kita diminta untuk punya malu pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Istahyu isino siro minallahi saking Allah hakul haya kelawan bener-benere wirang. Manistahya utawi iku wirang sapa man minallahi teng Gusti Allah hakul hayai kelawan sak temen-temene wirang. Jadi kita itu diminta dalam hadis ini untuk punya malu kepada Allah dengan hakul haya, dengan kebenaran wirang. Nah, seperti apa orang yang punya malu kepada Allah? Ini yang akan kita bicarakan di hadis yang 158 ya, kalau tidak salah. Nah, ini saya kira menjadi penting. Saya sebagai makhluk Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, apakah kita itu pernah berpikir untuk izin ning Gusti Allah? Seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah fal yahfad mongko ngrekso sapa man aroksa ing sirah wa ma wa alan isine sirah gitu gampangnya. Yang pertama adalah kita diminta lek sampean duwe izin ning Gusti Allah, kalau punya malu kepada Allah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menjaga kepala kita atau akal kita atau yang ada di kepala ini hanya simbol ya saya rasa. Di dalam kepala ini kan banyak ya, ada mata, ada telinga, ada akal dan seterusnya itu harus kita betul-betul jaga agar tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Ini memang sering kita ini bermaksiat. Ya tidak hanya jenengan, tapi ya yang megang kamera ini. Bukan yang ngomong, tapi megang kamera. Yang ngomong ya kadang-kadang lah, tapi jarang misalnya, atau jarang. Maka kita harus betul-betul menjaga apa yang, atau bahasa saya adalah jawarih yang ada di dalam diri kita. Ya akal kita, mata kita, telinga kita yang sering kita bicarakan,
Jangan sampai mata kita itu untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dimanapun panjenengan berada. Saiki, sekarang itu bermaksiat itu tidak harus ke mall, tidak harus. Jenengan di kamar buka HP, mata panjenengan bisa jadi bermaksiat. Karena yang dilihat adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat. Nah, misalnya yang lihat apa ya sing maksiat sampean ya. Sampeyan apa ndelok apa sampeyan sing maksiat itu sih? Pon ndelok arek ayu pon ndelok apa? Melihat Umar ini pahala rek. Pahala. Kenapa pahala? Karena Umar ini kan penuh dengan senyuman. Saya menyenangkan. Jadi yang pertama kita harus ngerekso menjaga akal kita, penglihatan kita, pendengaran kita untuk tidak bermaksiat. Ya, sampean pelajari banyaklah nanti maksiat mata, maksiat tangan, dan seterusnya. Yang kedua adalah orang yang punya malu, yang punya izin teng Gusti Allah, dan itu betul-betul isinya benar-benar teng Gusti Allah. Yang kedua adalah wal yahfad al-batna wa mahawa. Itu adalah menjaga batna, ini bisa diartikan weteng ya. Perut dan kandungan nih. Yang isinya perut itu. Artinya begini, perut kita ini harus betul-betul kita jaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya sampai misalnya ini, yang paling gampang, sampai nemu duit neng dalan, iku sampai jumu atau enggak? Misalkan 300.000 misalnya, 200.000 sampai nemu uang, ada uang di jalan, sampai ambil enggak kira-kira Beb? Ambil Beb, ambil ya. Lah setelah sampai ambil itu untuk beli makan atau disimpan dulu atau seperti apa? Atau sampai nyari ini uangnya siapa ya kira-kira itu? Cari dulu ya. Misalnya sampai nemu di tengah jalan di jalan raya ya, sampai nyari yang kemana? Serahkan di masjid. Jangan diserahkan dulu, ya, tapi dipegang dulu uangnya itu. Siapa tahu nanti ada yang mencari. Misalnya. Jangan sampai perut kita ini diisi kepada atau sesuatu yang subhat lah. Apalagi sampai yang haram. Jangan sampai. Lek ketok-ketok panganan haram, ya wis gak usah dipangan. Secara fisik itu adalah makanan haram, ndak usah perlu diskusi lagi. Ya ndak perlu dimakan. Kalau bentuknya itu sudah sesuatu yang haram, jangan dimakan. Misalnya apa? Bekicot masih debatable itu. Ndak wis dikrengseng jarane sih enak jadi sampean. Misalnya sesuatu yang diharamkan ya, celeng misalnya itu. Babi gitu ya, yang sudah diharamkan, itu tidak perlu diskusi, itu tidak boleh dimakan. Nah, itu yang kelihatan. Tidak hanya itu, saya kira hasil daripada panjenengan ketika itu adalah hasil dari sesuatu yang haram, mencuri dan seterusnya, maka juga jangan dimakan. Perut panjenengan harus jenengan jaga betul. Jangan sampai makan sesuatu yang haram. Iki ya rada angel. Misalnya sampean kalau dalam fikih itu kan bentuknya itu harus betul-betul sesuatu yang halal. Ayam misalnya. Yang kedua adalah proses. Apakah penyembelihannya dengan bismillah atau tidak dan seterusnya. Oleh karena itu lebih aman kalau panjenengan itu menyembelih sendiri. Sampean punya kandang sendiri, dikasih makan dengan proses yang benar misalkan itu. Terus disembelih sendiri dengan
bismillah. Bagaimana Pak kalau kita beli di warung? Oleh karenanya panjenengan juga harus berhati-hati. Yang jual itu siapa misalkan itu ya nggak perlu sampai tanya misalkan itu apakah bismillah atau tidak, itu kayak sampai kan mulai walan tidak boleh makan di situ walan. Tapi setidaknya ini adalah kita harus menjaga betul perut kita dari sesuatu yang haram, karena itu bentuk kita itu benar-benar izin yang Gusti Allah ya. Oke, itu yang kedua. Nah nanti kita mana yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan kita belum melakukan ya. Yang ketiga adalah waliyadzkuri lan ilingo sapa man al mauta ing mati wal bilalan fana urip iki fana. Yang ketiga adalah panjenengan harus zikrul maut. Ngiling-ngiling lek awek dewe kita semua ini bakalnya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Awak dhewe mesti mati. Dan kita tidak akan abadi di dunia ini. Lek wong sampean mampu begitu maka akan berpikir untuk bagaimana sebenarnya hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya kalau orang yang alim itu hidup ini santai banget sebenarnya. Apa ya? Kalau bahasanya Jawa ini enggak kemerungsung. Apa bahasanya sana kemerungsung rek? Apa enggak kemerungsung lah intinya. Apa ya? Pokoknya enggak kemerungsung lah yang kalau ono kok ya bahasa sana ya. Jadi menjalani hidup ini santai gitulah. Karena kita selalu melakukan zikrul maut. Kita harus berpikir bahwa besok itu bisa jadi kita sudah tidak hidup, bisa jadi kita sudah mati. Maka ora pantes awake dhewe iku sombong. Awake dhewe itu ora pantes lek salat iku enggak khusyuk misalnya. Awake dhewe itu enggak pantes kalau hari ini enggak baca Quran misalnya. Aku ora pantes kalau hari ini enggak baca sholawat dan seterusnya. Kenapa? Karena kita itu akan mati. Dan kita itu menyiapkan modal kita ketika nanti di akhirat. Modal kita itu banyak atau tidak? Ini coba kita pikirkan benar. Bukan berarti terus sampai menjadi pemalas, tidak ya. Tetap harus melakukan ikhtiar terbaik dalam kehidupan ini. Tapi kita harus juga ingat bahwa kehidupan ini tidak selamanya. Nah, ini lanjutannya juga ini. Wa man uti sapana iku arada ngarepaken sapa man al akhirata ing akhirat taroka mongko ninggal sapa man zinatul hayati dunya. Zinatul hayati ing pepae si adunyan dunya. Kalau orang itu menginginkan akhirat yang bahagia, akhirat yang menyenangkan, akhirat yang ketemu dengan temennya bisa rokokan bareng, bisa minum kopi bareng, itu kan. Aku bayangnya ketemu sampean yang akhirat bisa ngobrol enak ini penak paling. Sing wedine sampean niku bengok-bengok wedine. Nyeluk-nyeluk teko isor, akan surga iku nang dhuwur. Terus sampe teko isor nyeluk-nyeluk nah. Pak itu. Sopo iki? Kowe kan lho rambutnya kaya Umar ngono. Misalnya aku melok Pak, itu kan masalah nanti. Ojo lah, itu penaknya wedi nang akhirat itu bareng ngene iki wis. Enak kan? Mosok nang akhirat sing ngaji, Pak. Kesel Pak ngaji ning donya. Siapa ngerti awake kangen ngaji kan akhirnya pengen ngaji di surga itu kan. Maka orang yang menginginkan akhirat, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang enak, maka taroka zinatal hayati dunya. Ninggalo kesenangan dunya. Apa iso kira-kira? Hari ini tuh kalau kita mau survei kebanyakan manusia itu menginginkan pepae sing dunya. Urip itu ya gemerlap, punya semuanya.
Gak ono hari ini sampean takoni saya kepingin hidup sederhana. Gak punya mobil tidak apa-apa, kepanasan tidak apa-apa, yang penting dengan kamu itu. Tidak apa-apa, saya itu hidup sederhana, hanya makan satu piring, yang penting berdua. Itu koyo sampean nangil golek arek wedok koyo ngono ya. Misalnya sampean golek arek wedok pengen jadi istrine jenengan, terus istrinya jenengan ngomong begini, "Mas, bisa jadi jenengan bukan orang kaya. Bisa jadi jenengan belum punya usaha, tapi saya yakin dengan ilmu panjenengan hidup ini akan terus bahagia." Koyo wangel arek ngene. Ono apa enggak kira-kira arek wedok ngene? Angel ya. Paling sing delok Umar iki omahe ndi? Anake sapa? Meyakinkan enggak ke depan kira-kira itu. Kayak nek delok ini kok meyakinkan ya saya gelem misalnya. Nah, lek jenengan kepingin akhirat, maka ojo nemen-nemen nguber dunya. Itu ya. Jangan terlalu berlebihan mengejar dunia. Karena kalau kita terlalu mengejar dunia, kepingin pepaes sesuatu yang mewah, sesuatu yang kita sedang tertipu sebenarnya. Karena dunia bukanlah tujuan. Ini sering saya sampaikan. Dunia bukan tujuan, tapi akhiratlah tujuan kita. Dunia hanya kita mampir sebentar. Gitu nggih? Mampir sebentar. Jadi jangan sampai kita itu terpengaruh dengan dunia ini. Emang dunia ini isih nyeneng nih, Rek. Ngopi terus ambil sing rokokan ya. Aku kan wis enggak spray ya kan enggak rokokan. Iku ngopi biyen aku pas rokokan biyen. Ngopi terus rokokan. Terus ono camilane ngono. Terus ngobrol ngrasani kancane. Dunia sih sangat menyenangkan hari ini. Sangat menyenangkan dunia itu. Maka harus hati-hati kita dengan dunia ini. Jangan sampai terlena ini. Nah ini harus kita hati-hati ya. Kalau kita menginginkan akhirat maka ojo seneng pepaes dunia. Ya hidup ya sewajarnya saja. Santai wae. Faman utai sapan wong fa'ala iku fa'ala ngakon sama zalika ing mengkono-mengkono yahfat. Faqad istahya mongko teman-teman wirang sapa man minallahi wa Allah hakal haya kelawan sak teman-temene wirang. Lah orang-orang yang mampu untuk menjaga roksanya tadi, batnanya tadi, terus terlalu zikir kepada zikrul maut gitu ya. Dan dia keinginannya adalah akhirat, maka dialah sebenarnya orang yang hakul haya. Yang benar-benar dia itu duwe izin teng Gusti Allah. Kudune awake dhewe memang duwe izin. Awake dhewe itu dikek urip iki wis kudune izin nek nglakoni maksiat. Kudune lah ya. Kita itu sudah diberikan hidup, nafas ini, oksigen ndak beli. Kita bisa melihat, kita bisa masih punya rasa, makan masih merasakan nikmat. Misalnya sampai duitnya akeh, tapi mangan nggak kroso asin, nggak kroso legi. Kira-kira pengen urip apa pengen mati sama kira-kira? Sampai duitnya akeh, miliaran, 2 miliar misalnya, 3 miliar misalnya. Tapi saya makan nggak terasa apa-apa. Kok ya nggak enak. Maka orang yang masih sombong dengan dirinya harusnya duwe izin. Karena Allah lah yang memberi semua itu. Nek sampean mampu begini kayak ya apa ya? Kayak sing kemarin kita bahas zuhud itu ya rada lumayan lah itu ya. Tapi kita kan bahasnya kemarin zuhud modern gitu kan. Kayak zuhud klasik kok rada ora nutut lah kita. Maka kita harus duwe izin bener dengan Gusti Allah. Jangan sampai ada satu sedikit pun dalam diri kita kesombongan di dalam menjalani hidup ini. Kita lanjutkan. Ini tentang istasfu gawe tombo sira. Iki lek sing loro-loro iki kena iki. Istasfu gawe tombo sira bima kelawan barang hamida
muji sapa Allah Gusti Allah taala bihi kelawan ma nafsahu ing zati Allah qabla ayahmadahu sadurunge lamun den dipuji ing Allah sapa khalquhu makhluke Gusti Allah. Jadi jenengan gawe obat, gawe tombo dari sesuatu yang begini ya. Yang pujian itu untuk Allah dan itu disampaikan sebelum ada makhluk itu memujinya. Wa min malan saking barang madaha ngelem sapa Allah Gusti Allah taala bi kelawan ma nafsahu ing zati Allah. Yaiku apa? Lafate alhamdulillah utai lafat alhamdulillah. Maksudnya ini surat Fatihah sebenarnya. Ini pembahasan tentang fadilah surat Fatihah. Jadi misalnya anak kiai, anak wong loro itu kan biasanya dibaca nih Fatihah. Ada yang 7 kali, ada macam-macam. Kalau sampean lihat nanti di kitab apa mujarobat atau apa itu ada juga itu. Oh kalau sakit ini dibaca berapa kali? Dan ada yang 7 kali dibaca terus disebulin yang air itu. Itu memang menjadi obat. Itulah. Tapi sing yakin, lah nggak yakin ya, ndak mari sampean. Sampai minum obat, kalau ndak yakin ndak akan sembuh karena yang memberikan sembuhan itu adalah Allah. Jadi misalnya sampean sakit apa, sampean bacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena ping 7 misalnya. Sebulin yang banyu terus kon ngombe insyaallah. Wakul huwallahu ahad dan surat Al-Ikhlas maksudnya ya. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad itu juga bisa menjadi obat. Faman untuk sapane wong lam yasfih iku lam yasfih ora marasaken iman apa Al-Qur'an fala syafahu mongko ora ana sing ngobati iman sapa hadun salah siji. Nah, jadi kalau dengan Fatihah, dengan Qul huwallahu ahad itu juga tidak sembuh gitu ya. Bahasa di sini faman lam yasfihil tidak ada, kalau tidak ada apa kesembuhan dengan Al-Qur'an maka ya agak sulit gitu. Artinya beginilah saya kira ini juga bisa menjadi lantaran untuk bagaimana kita menjadikan obat. Kuncinya sampai yakin. Mau berobat dimanapun kalau nggak yakin angel. Ya, oleh karena itu harus yakin. Fatihah, Al-Ikhlas itu dibaca disebulin ning banyu dan diombe. Sapa ngerti sampean kok rada mandi kan? Kan lumayan kan. Sampean rada mandi terus ana akeh tamune kan ya tak lumayan. Tapi lek tamune sampean paling ya kosongan ae ora usah lah. Ini ya. Itu fadilahnya surah Fatihah dengan Al-Ikhlas sebenarnya ya, di hadis ini. Ista'inu amriyot tolong sira alal injahil hawaiji bil kitman. Alal injahil hawaiji ngasilake pira-pira hajat bil kitmani kelawan nyimpen fa in kulla monggo teman-teman fa in kulla mongko lamun saben-saben nikmatin kang duweni nikmat iku mahsudun kang den drengki. Iki ngene. Kalau panjenengan punya keinginan misalnya kepingin dadi A, jangan gampang diumbar. Panjenengan harus sedikit menyembunyikan. Kenapa? Fa in kulladzi ni'mati mahsudun. Karena bisa jadi, karena di setiap kenikmatan di situ ada mahsudun, pasti ada para pendengki. Panjenengan punya rumah bagus, punya mobil mewah. Tidak semua orang itu senang dengan keberadaan panjenengan.
Dalam hadis ini dikatakan setiap ada kenikmatan pasti di situ ada pendengki. Kalau bahasa kita, di setiap ada kesuksesan pasti ada pendengki. Pasti itu. Jadi biasa mawon. Lek jenengan sukses terus ana sing mencaci maki, anak yang mendengki, biasa wae karena jenengan wis tahu ilmune. Lek wong sukses itu gandengane mesti ana wong sing gak seneng. Santai wae. Santai wae. Jadi wong alim itu masuk didengki wong akeh, biasa wae. Kadang-kadang itu kan ada yang mengatakan, kiai itu nggak kerja tapi kok enak itu duit diteri gitu. Duit datang gitu kan, orang datang nyalimi seakan-akan sesuatu yang haram gitu loh. Atau salam template ke kiai itu seakan-akan sesuatu yang salah itu. Ini kan juga nggak benar itu. Maka salam template ke kiai itu bentuk takdim kita kepada kiai karena ilmunya satu. Kedua, andai kan tidak ada kiai yang itu mengarahkan tauhid kepada kita, kita itu nggak kenal Gusti Allah loh. Maka masyarakat harus berterima kasih dengan kiai-kiai yang mengarahkan ketauhidan kita dengan Gusti Allah. Berat loh tanggungan kiai itu. Nggak isi ustadznya sih gak nemen lah sih. Nah, kiai itu harus menjadi apa ya? Karena dia harus bertanggung jawab secara ketauhidan masyarakat sekitar. Itu kenapa tidak sepadan sebenarnya dengan salam template, dengan diberi beras, diberi macam-macam. Itu tidak cukup. Karena dia harus menanggung beban yang begitu berat tentang tauhidnya masyarakat. Jadi sampean ojo rumangsa sing wis neng kiai terus wis salam template terus wis ngekei beras. Rumangsa kira-kira kiai itu butuh sampean ndak juga. Enggak juga. Ini ben krungu orang-orang yang tidak paham tentang perkiaian dengan persantrian ini. Biar tahu tentang itu. Maka biar kita tidak sok-sokan merasa bahwa saya wis nyumbang kiai wis tak nganu ya memang seharusnya begitu. Kiai yang menyiapkan dalil keilmuan, menyiapkan bagaimana mengenal Tuhan dan sebagainya, yang masyarakat tidak mungkin menjangkau itu, berterima kasihlah kepada seorang kiai. Maka jangan dibuat tabu orang yang salam template ke kiai itu. Karena ke kiai pun itu biasanya yang saya ketahui juga untuk kemaslahatan. Untuk pesantren, untuk bisa jadi di situ ada santri yang nggak bayar itu. Apa yang kezalim dan macam-macam. Saya kira ini memang harus dipahami oleh semua masyarakat biar tidak menjadi sesuatu yang hal yang tabu di masyarakat. Itulah. Jadi biasa wae. Misalnya sampean pengen neng kiai, wah aku ndelok neng TikTok koyoke kok lapo neng kiai kok salam template itu. Ora usah. Enggak ono dalile gitu. Lah ini kan ya masalah. Oke, kapan-kapan kita bahas untuk dua sing masalah salam template. Penting masalah itu. Dan sampean enggak los-losan ae nek kiai. Lek los-losan apa boleh, Pak? Masa enggak ono grenjeli ya gak apa-apa. Cuma aja sering-sering. Istainu. Ya rek enggak serius-serius. Iki masalah neng khalayak umum itu banyak yang mempermasalahkan tentang itu. Lek aku biasa wae ngomong. Awake dhewe kan wong pondok pesantren ya, jadi setidaknya memang biasa aja. Istainu enggak untuk nurung ya. Didiklah sira ngono wis. Mendidiklah kalian alan nisa'i ing atase wong wadon atau bojone ngono ya, bil urwi kelawan sederhana. Ngono ya. Sederhana, aja nemen-nemen ndak sederhana, sing sederhana. Kenapa? Iki kanggo lek sampean dari bojo kok ya, wong wedok-wedok. Ya, istri-istri solehah yang ada di manapun berada. Kenapa? Fa inna mongko sak temen ihdanu salah siji nisa idza kasrat arikalane akeh apa siabuha. Apa pakaian iso digawe pakaian macam-macam lah ya. Siabu hayu pakaian ikhda hatta tadi wa ahsanat
lan baguse ihdahun zinataha ing zinatah pepaese zinatahun ajabaha mongko nggawokake ing ihdahun apa al khuruja seneng metu. Lek bojone sampean senengane sampean turuti kabeh pakaiane apik terus punya perhiasan bagus dan sebagainya. Iku wong wedok lek ngono iku kepingine pamer. Kepingine metu wae gitu. Sing arisan A, sing arisan B, sing ketemu apa ya. Wis pokoknya macam-macam, kepingine keluar terus itu. Maka ajarin istri sampean nanti itu dengan kesederhanaan. Nggak perlulah kalau keluar itu harus pakai apa itu gelang 6, cincine 3, pakai kabeh. Terus ben la opo ngono. Sampai pernah lihat enggak seorang perempuan kalau keluar pertemuan undangan apa itu gelangnya itu banyak. Cincinnya dipakai semua. Terus ben la opo ngono. Aku kadang ya heran kok. Kok orang sekalian kanan kiri dikei kabeh gitu. Terus kowe ini dikei 5 misalnya ben sekalian. Ngapain begitu kok berlebihan itu? Apa didiklah istri panjenengan nanti dengan kesederhanaan. Sedikit-sedikit nanti 1, 2, 3, 4 lah selesai. Istaqimu jejeko sira istiqomah sira wa ni'ma iku sak bagus-baguse barang anistaqomtum utawi iku jejekno sira istiqomah sira. Jadi di hadis berikutnya ini kita diminta sesuatu yang sangat bagus itu adalah istiqomah. Titik istiqomah itu saya akeh luwih bagus lek gelem istiqomah. Jenengan baca Quran itu bagus. Tapi kalau sampai 1 hari misalkan 10 juz, terus 10 tahun baru baca lagi tidak bagus. Luwih apik istiqomah. Setiap hari membaca Al-Quran. Walaupun bisa jadi tidak banyak, tidak apa-apa. Baca 1 juz atau setengah juz, tapi istiqomah. Itu bagus. Wa khairu te kebaikan a'malikum amal sira iku sholatun sholat. Nah, kebaikan amal yang paling bagus itu adalah sholat. Panjenengan harus sholat. Saking pentingnya sholat ini. Jadi amal yang terbaik itu ya sholat. Sampai sering sedekah, sering bantu orang, tapi nggak pernah sholat. Ya kurang termasuk ya belum termasuk khairu a'malikum sholat. Belum termasuk yang ini. Sholat harus dilakukan dalam kondisi apapun. Misalnya sampai sibuk kuliah, bimbingan ngenteni ini dosen suwe, sholat wae sholat, ya. Jangan hanya gara-gara dunia kita semua tidak sholat. Sholat itu benerin insya Allah urip awake dhewe bener nanti penak. Wala yuhafid lan ngrekso alal wudu yang ada wudu illa kullu mukminin apa ila angin kullu mukmin saben-saben mukmin. Dan ngrekso wudu ini sebenarnya ada hubungannya dengan sholat tadi itu karena wudu itu bagian syarat sahnya sholat. Dan dengan harus berwudu dengan baik karena itu bagian daripada syarat sahnya sholat. Oleh karenanya sholat dengan wudu ini bagian yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Sampai dikatakan illa kullu mu'minin. Kecuali hanya orang-orang yang beriman yang mampu melakukan itu. Karena kalau wudu nggak bener ya sholatnya nggak sah secara fikihnya itulah ya. Penak ngaji ya kayak yoyo nawe deh. Tapi nggak apa-apa lah. Timbangannya nggak ngaji, nggak ngerti, nggak ngelakoni kan. Lek Umar kan lumayan ngerti nggak ngelakoni kan lumayan lah. Kan lumayan lah kan. Kok ngelakoni lek Umar ngelakoni. Gak apa-apa, aku tuh sering dikritik dulu. Sampai lapo ngaji barang, ceramah barang itu. Ya kan gak apa-apa itu. Ada, saya pernah diskusi dengan teman saya. Kenapa kita itu harus berdakwah sedangkan kita belum mampu menjalankan
semua yang kita ucapkan. Terus saya sampaikan, sampai kapan kita mampu melakukan semuanya, baru kita akan berdakwah mengajak kebaikan. Karena kalau kita menunggu semuanya bisa dilakukan, kayaknya kita nggak akan sampai mampu untuk melakukan semuanya, terus baru berdakwah. Sedangkan orang lain butuh tentang dakwah kita, tentang sesuatu ilmu yang harus bisa dilakukan. Nah, kalau kita nunggu sampai kita bisa menjalankan semuanya kan, ya kayaknya sulit juga. Nah, ini yang saya kira harus dipahami untuk panjenengan, suatu waktu di tempat dimanapun, semampu kita harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu. Ya setidaknya kalau kita belum sempurna menjalankan, ada yang menjalankan, kita dapat pahala juga. Gitu ya. Lek ngenteni kabeh dilakoni koyo ya ora iso. Oke. Istaksir amrih ngakehno sira minan nasi saya manusa min du'ail khair saking donga apik laka katuwi sira. Fa inal abda mongko saptene abdu iku layadai ora weruh sapa abdun ala lisanin ing atase lisan man wong yustajabu kang den sembadani apa lahu maring abdun au yurhamu utawa den welasi sapa abdun. Panjenengan harus sering baik kepada orang, harus sering mendoakan terbaik kepada orang, dan kita juga meminta doa baik dari orang agar kita sering didoakan. Berbuat baiklah kepada orang agar kita juga disering didoakan baik oleh orang. Kenapa? Fa'inal abdala yadri ala lisani man yustajabu lahu au yurham. Karena kita tidak tahu sebenarnya doanya siapa yang diijabah oleh Gusti Allah. Yang itu menjadikan kita mendapatkan rahmat, welas asih Gusti Allah. Oleh karena itu, panjenengan kalau didoakan oleh temannya, amin itu. Karena bisa jadi doa temannya itu yang mustajabah, yang diijabahi oleh Gusti Allah. Jadi nggak main-main ini. Oleh karenanya panjenengan sing sering apik ning kanca, ben sering didoakan. Kalau enggak apik ini jarang didoakan. Sampai misalnya ngekek maem, ayo maem, sampai traktir, lek di duit ya, lek enggak punya uang ya enggak usah traktir, enggak usah sok-sokan. Tak traktir ya. Tapi mana hutang aja nih. Iya enggak apa-apa sesekali traktir. Ketika tak dengakne sampean lancar kuliah, tak dengakne rezeki ini kan begitu loh. Ketika jenengan berbagi itu, pasti kan orang yang dikasih matur suwun barakallah kalau dengakne jenengan lancar rezekine, rumahnya tambah api, keluarganya tambah bahagia dan sebagainya, biasanya begitu. Itu doa itu sampai amini. Siapapun yang mendoakan itu. Kenapa? Bisa jadi doa yang diijabah itu adalah doa teman panjenengan atau tetangga panjenengan atau orang lain yang bisa jadi tidak jenengan kenal. Karena kita tidak tahu di hadis ini lisannya siapa yang berdoa itu yang diijabah oleh Gusti Allah dan menjadikan kita mendapatkan welas asih Gusti Allah. Nah ini sederhana tapi kok tepak nih awake dhewe. Oke. Tak tambah 2 3 selesai. Santai Mar. Ngantuk turu ya. Istaksiru amriya ngakeh hono sira min kauli saking pangucap. Ini jenengan sing sering maca. Yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Di hadis di sini dijelaskan fa inna mongko saat temene la haula wala quwata illa billah iku tadfa'u. Nola apa la haula wala quwata illa billah itu tis'ata wa tis'ina. Saking 99 baban lawang minadzuri saking bahaya. Adnaha utawi andape dur paling bawahnya bahaya iku apa? Yaiku alhammu prihatin, susah. Jadi jenengan sering baca ini la haula wala quwata illa billah haula. Kalau bisa setelah asar. Setelah asar yang banyak di situ. La haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata.
Kenapa? Karena di sini akan ngilangi, menolak dari 99 bahaya. Salah satu bahaya yang paling rendah itu adalah kesusahan. Kesusahan. Wah enak ini, kuncinya wis pokoke sampe sering baca ini. Sampean yakin lah. Lek aku yakin. Lek kira-kira saya susah, berarti ki ada satu bagian terbawah. Ini adalah bahaya ini. Banyak yang baca ini la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sing yakin ning Gusti Allah. Beres sama. Karena hadis sih. Itu ya. Oke. Istaudhu. Hadis berikut ini. Istaudhu amrih wasiat sira bin nisa'i kelawan wong wadon khairan ing kebagusan. Fa inal mar'ata mongko sak temene wong wadon iku khaliqat. Berasal diciptakne apa mar'ah min dilain awaja saking igo wekasane min dilain saking igo wekasan awaja lamun bengkok. Wa inna awaja atau wa inna awaja mongko sak temene luweh bengkok saya ing suci fidola ing dalem igo wekasane a'lahu iku a'lahu arah dhuwur sing ning dhuwur paling bengkok. Gitu ya. Paling bengkok apa iku igone fa idzahabta mongko lamuno nandangi sira takimuhu hale pengin nglurusne njejekne sira ing dolak gitu ya. Wa intarok ya takimuhu wa intarok fa in dhahabta mongko lamun mandang sira takimuhu nglurusaken sira ing dolak kasar tahu mongko apa lek ngarani apa ceklek itu. Wa antar tahu mongko lamun ninggal sira ing dolak gitu ya. Lam yazal mongko ora ndadekaken iku awaja bengkok fastausu mongko lek dijarane ya tetep bengkok gitu ya. Fastausu mongko nasihato sira binisa iklawan wadon khairan dengan baik. Ini gampang gini loh. Wong wedok iku iki apa secara gampang ini. Orang perempuan itu kalau jenengan kerasi dia nggak bisa. Sampai kalemi banget juga nggak bisa. Maka harus dengan nasihat terbaik. Kalau misalnya panjenengan nanti punya istri gitu ya. Ya pengen punya istri. Pasti harus punya istri, Pak. Saya pengen punya istri. Nah, ketika panjenengan punya istri, sampai harus paham di sini bahwa memang perempuan itu manusia yang istimewa. Terlahir dari tulang rusuk panjenengan yang itu bengkok. Kalau sampai paksa diluruskan akan patah itu. Tapi kalau sampai biarkan akan tetap bengkok. Artinya begini, ketika perempuan itu di jalan yang tidak benar, arahkan dengan sebaik-baiknya. Sampai marah-marah dia bisa jadi malah menjadi. Sampai biarkan dia tidak akan pernah berubah. Caranya bagaimana? Wastausu bin nisa'i khairan. Kasih wasiat dengan cara terbaik panjenengan. Yang tahu ya panjenengan karena panjenengan menikah dengan si orang perempuan itu. Memang perempuan ini istimewa gitu. Perempuan itu istimewa. Misalnya ya perempuan itu pengen beli bakso itu. Apa misalnya sampai dipanggil apa ya Mas gitu ya. Mas, aku njaluk tolong tukokno bakso. Bakso apa wis pokoke bakso. Sampai rupane ndak njaluk sambele, kleru sampe. Kok tukokne bakso gak ono sambele. Jarene bakso. Tukokne bakso tibare pentol tok ya kleru sampean. Gak ono mine. Genok gorengane, genok tahune.
Engko lek ana tahune, ana mine, aku kan yang njaluk. Aku kan mek kepingine bakso, pentol tok. Itulah perempuan. Jadi harus sampean paham betul itulah perempuan. Lek sampean ndak paham, stres sampean. Serius stres. Misalnya sampean gini, misalnya ini contoh aja ya. Misalnya panjenengan sudah suami istri ya paling gampang ya. Misalnya kalau si pacaran masuk nukok-nukok ning ngono aja. Masuk nukok-nukok ning. Zaman saiki kowe sok-sokan ngono modele. Oh, masa isik pacaran, isik kenal setahun ngono wis ayah bunda. Keluar dulu ning Surabaya no. Bunda, iki aku ning Surabaya no acara. Enggak pengen ditukokne apa wis gawayane. Asine duwe wong tuane sing ditukokne. Iku misalnya sing suami istri aja, lek isik tas kenal setahun, 2 tahun sing garung jelas ini guys. Hati-hati sampean. Jangan sampean merawat istrinya orang lain itu. Nah, misalnya sampean ke Jogja. Ya, nanti belikan baju. Hati-hati sampean. Belikan itu harus hati-hati sampean. Kegedean keliru, kecilian keliru, warna nih keliru ya keliru. Aku kan ndak jaluk warna hijau. Dan sampean kan minta batik, tak tukane batik. Lha tapi dudu batik sing hijau iki. Sing kuning mau ono kuning, tapi kan sampean enggak njaluk kuning. Ya sampean mengerti saya atau tidak sih sebenarnya? Itulah perempuan. Ya, hati-hati sampai dengan perempuan. Karena perempuan itu memang sangat istimewa itu ya. Oleh karena itu sampean harus berhati-hati betul. Kalau misalkan belikan baju lebih amannya engkau elek neng Malang sampean milih-milih dhewe tak terne. Aman. Nggak sama sok-sokan biar menjadi suami yang perhatian, sampean belikan baju dari luar kota sudah ditata rapi gitu ya. Dibuka sama istrinya. Kok mencap bojo gitu. Ini pasti orang sing nggak cocok gitu. Lek sampean nggak takok keliru, meneng ae keliru. Sampean kudu takok, ana apa, Dik? Enggak, itu badik itu kegedean gitu. Sampean masa nggak ngerti ukuran saya itu. Keliru meneng sampean. Sampean misalnya nukokne kue. Ket biyen kan aku nggak seneng kue iku. Sampean sebenarnya mikir nih sapa sih kan nukokne kue iku. Masalah meneh. Hati-hati sama. Serius, itulah perempuan. Kenapa saya sering mengatakan perempuan itu adalah makhluk yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Hati-hati sama. Ya. Sampean kok bojone enggak seneng pencit. Sampean tuh kok ning pencit. Sampean ini ngeling ning aku boleh ning sapa sih ngono. Alah, masalah meneh. Karepe apik dadi enggak apik. Maka fastausu bin nisa'i khairan. Wis sana setan sing sabaik-baiknya dengan cara panjenengan. Gitu ya. Usri'u. Nah, ini 2 hati selesai. Usri'u nyepetono sira bil janazah di kelawan jenazah fa inta kumangka lamun ana apa jenazah iku sholihatun wong saleh wong apik fa khairun utai kang baguse iku tuqad dimunaha apa nyepetne gitu ya ndang-dango sira ing jenazah ilahi maring jenazah ndango dikubur gitu loh ya karena orang yang soleh itu kepingin segera dikubur gitu. Karena akan merasakan nikmatnya riyadul jannah gitu. Taman-taman surga yang ada di alam barzah nanti itu jarine aku ya kurang weruh tapi jarine neng kitab-kitab itu mbok kebuka kan ketoke ciut kan kuburan itu. Secara dohirnya kan kecil. Tapi ketika orang soleh nanti itu akan menjadi tempat yang sangat indah. Taman-taman surga. Bagi orang yang soleh. Nah kalau kita menjadi orang yang soleh, tidak usah khawatir. Neng alam barzah itu bis koyo awake dhewe ini iso jalan-jalan. Jangan sesekali nanti baca di Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh itu, ya. Kitab Ar-Ruh itu bahas itu tentang itu. Sampeyan iso jalan-jalan, iso ndelok oh iku koncoku sing guru mati iku sakakene enggak nglakoni api kaya. Karena sampean bisa mengetahui itu. Oleh karena itu Nabi itu kan dengan para sahabat pernah ditanya, jenengan kok salam ke apa?
ke makam misalkan orang yang sudah meninggal. Karena orang yang bisa meninggal bisa mendengar apa yang kita salamkan, kita ucapkan. Tapi memang orang dijawab nah. Lek sampai jawab terus sampai kerungu gitu. Mek sampai ndak iso kerungu maksudku. Dijawab tapi kita ndak kerungu itu. Lek sampai kerungu kan repot uripe. Sama lewat kuburan, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Repot tadi. Moga-moga selamat neng alam baca matur suwun, nah repot. Urip susah malah. Tapi orang meninggal itu sangat mendengar sangat sekali apa yang kita ucapkan itu. Maka Nabi melakukan itu salam, mendoakan dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau orang soleh itu kepingnya segera dikubur dan cok suwe-suwe, maka di Islam itu biasanya tidak terlalu lama. Misalnya, sudah dikubur nih kalau sudah keluarganya sudah lengkap, segera dikuburkan. Karena di situ nanti segera akan bertemu dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Enak kayak ya. Nggak ditakoni sama man robuka, man nabiuka dan man yang lain. Sampai ditakoni man robuka, sampai jelas iso jawab. So aja. Jelas iso. Ya bukan mulutnya, tapi perilaku panjenengan itu menunjukkan bahwa panjenengan bertauhid kepada Allah. Tapi kalau nggak bertauhid hati kita semua ini ya nggak iso jawab. Oleh karena itu sangat penting hati kita jangan diisi dengan selain Gusti Allah. Tauhid itu sudah. Hati kita itu sebisa mungkin Allah, 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 Allah. Masuk duwe apa wae enggak apa-apa wis. Mesa sampean S1 Harvard S2 di misalnya wis ora penting. Yang penting hati nih panjenengan tetap Gusti Allah. Selamat nanti kita. Kau no tanya-tanya man itu ono sampean kan beres lah. Muga-muga beres. Insyaallah beres. Ya, nek enggak beres kok ya bareng-bareng. Wa intakun namuno wa intakus siwa lan lamun iku jenazahe wong elek dari kang fasaru utahe kang Allah tazauna iku wilahono sira ing syir andreka bikum ing gulu. Iku lele wong elek itu menjadi beban juga. Maka juga saya kira sering-sering segeralah juga dikubur nih lah. Ini yang terakhir malam ini. Ini penting ini. Ismullahil azamu ismullahu ta ismu Adam kang agung, ismu Adam jeneng Gusti Allah kang agung, allazi kang idza du'i arikal den gawe doa bihi kelawan ismullahil azam ajaba mongko ngijabahi nyembadani Gusti Allah. Wa idza su'ila lan aring den apa sing dikarakon bihi kelawan ismul azam akto iku akto aweh sapa Gusti Allah. Awas sapa Gusti iku dakwatu Yunus bin Matta. Kaya dungane Nabi Yunus bin Matta. Lah jenengan doa itu diawali dengan Ismullah Adam. Kaya contone dungane Nabi Yunus. Dungane Nabi Yunus itu yang biasanya itu berarti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Jadi kalau doa itu diawali dengan Ismullahil Azam. Biasanya juga ada Asmaul Husna dan sebagainya. Itu yang untuk mengawali agar doa kita itu gampang diijabahi. Ini hal-hal begini nih saya kira penting karena sing bisa kita handalkan dalam hidup ini salah satunya adalah doa. Karena doa itu kan silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Oleh karena ini saya kira harus kita asah betul doa kita ini. Agar doa kita itu tidak ada penghalang. Hijabnya biar tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tebal hijab kita dengan Gusti Allah. Salah satunya makanan kita jaga.
Terus kita awal dengan sholawat, dengan asma-asma Allah, dan seterusnya. Baru kita berdoa dengan memuji Allah, baru kita berdoa. Minta sampean apa? Sampai merasa rendah di hadapan Gusti Allah. Jangan dongo terus sampean sombong ning ngarepe Gusti Allah ya malah ditutuk sampean. Sampean harus merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Gusti Allah. Maka cara-cara doa ini saya kira harus kita lakukan. Agar doa kita itu secepat kilat. Misalnya Umar ini kepingin A gitu. Wis gak nunggu meneh. Ya Allah, coba langsung. Ceplok teko ampir maksudnya. Tangi ya mimpi tuh. Nah ini doa ini harus kita asah betul agar doa kita itu doa yang mustajab, doa yang akan diterima oleh Gusti Allah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawl min ahwali bibil mustafa bali maqasidan waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.